Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Sekali lagi yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 90. Ini adalah kelanjutan seri yang kedua dari firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lalu. Mazmur pasal 91, saya akan membaca untuk kita semua ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Tema yang kedua hari ini, saudara, saya berikan judul perlindungan Tuhan itu terhadap penyakit sampar. Saudara, kita sudah belajar minggu lalu pasal 90 yang menjadi doa Musa, dan hari ini kita akan melihat pasal 91 di mana Musa menunjukkan bagaimana perlindungan dan penyertaan Tuhan secara luar biasa kepada bangsa Israel. Saudara, saya mengangkat kisah ini karena berkaitan dengan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Waspada, virus corona tengah mendunia. Bahkan baru saja saya mendapatkan WA di grup WA, saudara. Beberapa gereja di Jakarta, bukan satu, tapi sampai beberapa gereja. Gembalanya memberikan pengumuman dan ada yang sampai ke WA saya, saudara, hari ini tidak ada ibadah, yang ada adalah ibadah online. Jadi jemaat diminta untuk membuka YouTube dan bisa menyaksikan ibadah bersama-sama secara online. Itu beberapa gereja, saudara. Saudara, memang saudara, saya katakan ini adalah virus yang begitu sangat cepat sekali menyebar, ya. Bahkan ada berita mengatakan WHO umumkan virus corona sebagai pandemi global. Dan ini adalah data yang saya dapatkan pada hari Kamis yang lalu, saudara. Yang terinfeksi ada 121.981 itu terinfeksi. Yang mengalami kematian itu 4.383. Kemudian yang bisa sembuh, saudara, 66.908. Ternyata yang sembuh lebih banyak, saudara, dari yang mati. Dan memang beberapa orang mengatakan sebetulnya virus ini bukanlah termasuk virus yang begitu berbahaya. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena realitanya kematiannya justru jumlahnya kecil. Dan hanya terutama bagi orang-orang yang memang kondisinya sedang lemah. Dia punya riwayat penyakit yang lain, sehingga memperparah keadaannya. Dan rata-rata di antara mereka pun yang menjadi korban adalah usia lanjut, saudara. Kemudian yang terkena negaranya ada 119 negara. Ini berita hari Kamis, saudara. Ya, tapi bagaimanapun juga kita tetap harus waspada. Ya, sebetulnya kalau kita lihat data seperti ini, justru yang sembuh lebih banyak, yang pulih lebih banyak, saudara. Nah, pemerintah Indonesia, saudara perlu tahu, ya, memberikan nomor khusus 119 jika Anda butuh bantuan soal virus corona ini. Nah, ini adalah update yang kemarin malam, kalau nggak salah, saudara. Seperti ini. Update virus corona 14 Maret. 72.572 pasien di 149 negara sembuh. Kalau tadi hari Kamis 66, sekarang sudah 72.000, saudara, sembuh. Saudara,
kita memang harus waspada. Tapi sebetulnya kalau kita lihat berita-berita yang ada, justru lebih banyak yang pulih, lebih banyak yang sembuh, ya, karena pengobatan, karena memang dirawat, saudara. Nah, kembali lagi saya berkata bahwa virus ini diperkirakan berasal dari Cina, yaitu kota Wuhan. Begitu virus ini muncul, saudara, ada fenomena yang unik juga. Ada ribuan gagak di kota Wuhan ini. Setelah ribuan gagak muncul sekawanan nyamuk raksasa di Wuhan ini, saudara. Ya, yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Banyak nyamuk dan raksasa besar-besar. Setelah itu, saudara, ada ratusan juta belalang, saudara, datang ke Cina, saudara, yang berasal dari Afrika Utara, saudara. Nah, saudara, sekali lagi ketika saya baca bagian ini, saya jadi teringat dengan ini 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir karena Firaun tidak memberikan izin kepada Israel untuk keluar dari Mesir. Oleh sebab itu Tuhan pada waktu itu memberikan 10 tulah ini. Ada air berubah menjadi darah, ada katak, ada lalat, ada belalang, ada hewan yang mati, ada bisul dan berbagai macam tulah. Dan apa yang kita pelajari hari ini diperkirakan, saudara, ini adalah doa dan Mazmur Musa yang ditulis pada waktu peristiwa 10 tulah ini tadi, saudara. Kita sudah belajar minggu lalu bagaimana doa Musa ketika doa Musa ini memanjatkan doa-doanya menghadapi situasi yang buruk di Mesir pada waktu itu. Dan seharusnya itu juga menjadi doa kita ketika kita berhadapan dengan situasi hari ini, saudara. Saya katakan kenapa ini kemungkinan ditulis pada waktu 10 tulah itu. Karena saya katakan mungkin perkiraan saya, saudara, Musa menulis Mazmur 90:91 ini ketika Musa usia 80 tahun. Karena pada pasal 90 kita dapatin Musa mengatakan biasanya orang itu usianya 70-80 tahun. Berarti pada waktu usia sekitar itulah Musa menulis doa dan Mazmur ini, saudara. Dan pada usia 80 itulah Musa sedang berusaha untuk membebaskan Israel dari Mesir. Nah, saya akan ringkas kembali yang saya sampaikan minggu lalu. Yang menjadi doa Musa, saudara, yang pertama, Musa yakin bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Musa yakin bahwa Tuhan itu berdaulat atas kematian. Bukan sakitnya, bukan wabahnya, tapi Tuhan yang berdaulat atas kematian mereka. Musa meyakini itu. Saudara, kalau Tuhan sudah mau, kita bisa aja mati bukan karena sakitnya, bukan karena wabahnya. Bisa dengan cara yang lain kalau Tuhan sudah mau. Ini yang Musa yakini ketika Musa berdoa. Yang berikutnya, Musa yakin Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Atas kesejahteraan kita. Atas hal-hal yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan di dalam hidup kita. Kemudian berikutnya Musa menyadari dan mengakui segala dosa. Dan itu seharusnya juga menjadi doa kita. Seringkali, saudara, kita sulit untuk mengaku dosa. Itu menunjukkan sikap hati yang tidak bisa merendahkan diri. Itu menunjukkan sikap hati yang sombong, saudara. Yang berikutnya, Musa di dalam doanya menyadari dan mengakui, aku itu perlu Tuhan.
Oleh sebab itu Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Musa berdoa, aku itu butuh Engkau Tuhan. Aku itu lemah, aku itu tidak berdaya. Apa sih aku ini? Aku ini butuh Engkau. Kemudian Musa pada yang terakhir di dalam doanya, Musa memanjatkan permohonan. Ini semua kita bisa temukan di Mazmur pasal 90, saudara. Dan kemudian pasal 91, memang di situ tidak ditulis siapakah penulisnya. Namun perkiraan saya karena memiliki tema yang sama, sehingga saudara, Mazmur 91 ini sama penulisnya, yaitu Musa. Nah, Mazmur 91 ini saudara menyatakan bagaimana Tuhan telah menolong Israel untuk melewati krisis 10 tulah tersebut. Dan kita akan lihat bersama-sama saudara. Yang pertama Musa menyatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi Musa meyakini Tuhanlah tempat perlindungan bagi orang-orang Israel. Tuhanlah tempat pertahanan bagi orang-orang Israel untuk menghadapi 10 tulah yang begitu sangat menakutkan. Bayangin saudara, begitu sangat menakutkan, dan mungkin itu yang sedang dialami oleh juga bangsa-bangsa di dunia pada hari ini. Digambarkan oleh Musa seperti apa itu situasinya. Mazmur 91 ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang buruk. Saya garis bawahin di situ jerat penangkap burung. Apa itu jerat penangkap burung? Saudara kalau baca di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12, di situ berbicara tentang karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Jadi jerat perangkap burung ini, kalau berdasarkan Salomo, ini menjadi bahasa kiasan yang seringkali menggambarkan waktu malang, saudara. Jadi ini yang disebut juga oleh Musa sebagai waktu malang 10 tulah ini, di mana orang Israel mendengar, wah ada wabah penyakit, ada malapetaka, ada kesulitan saudara. Dan kalau saudara baca di dalam Mazmur 124 ayat yang ke-7, Daud berkata seperti ini berkaitan dengan jerat perangkap burung. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah terputus dan kita pun terluput. Saudara, ini menggambarkan saudara, waktu malang itu juga berkaitan dengan terancam jiwa. Jadi itulah kondisi yang dialami oleh bangsa Israel juga ketika berhadapan dengan 10 tulah ini, saudara. Bayangin, tetangganya teriak menangis, anaknya meninggal. Apa kita orang-orang Israel pada waktu itu tidak ketakutan, saudara? Wow, bagaimana dengan anakku juga ya? Ternak-ternak semua mati. Wow, bagaimana ya dengan ternakku juga ya? Tapi kita akan lihat satu-satu nanti tulahnya. Bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa melindungi bangsa Israel ini. Waktu malam yang bagaimana itu? Pada Mazmur 91 ayat 3 dipertegas kembali oleh Musa. Jerat penangkap burung. Waktu malang itu berbicara tentang penyakit sampar yang busuk. Itulah saudara yang sedang terjadi dengan 10 tulah yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Penyakit sampar yang
busuk. Saudara, coba kita lihat ya 10 tulah itu. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 7 ayat 21. Di situ dikatakan bahwa air itu berubah menjadi darah. Karena Firaun tidak mau melepaskan orang Israel dari Mesir, saudara. Tuhan memberikan tulah kepada Mesir. Tiba-tiba air itu berubah menjadi darah. Bayangin. Orang Israel juga apa tidak ketakutan, saudara. Berhadapan dengan tiba-tiba air itu semua menjadi darah. Saudara tahu setelah air menjadi darah, apa yang terjadi? Bagaimana ikan bisa hidup? Ikan-ikan itu pada mati semua, saudara. Ikan-ikan di sungai Nil itu menjadi bau busuk semua. Di Mesir ini, bayangin. Mau pergi kemana busuk semua. Mau pergi ke situ busuk. Mau pergi ke sini busuk, saudara. Wah, saudara, inilah awal dari penyakit sampar itu tadi. Ikan-ikan pada mati semua. Setelah itu, saudara, tiba-tiba muncul kata. Ini tulah yang kedua. Katanya banyak sekali. Banyak sekali, saudara. Di mana-mana kata. Sampai Firaun panggil Musa. Musa, ya udahlah. Aku mengizinkan kalian keluar dari Mesir. Setelah itu Musa berdoa. Tuhan, tolong supaya katak ini engkau lenyapkan. Saudara tahu, kataknya mati semua. Di sepanjang jalan, di dalam rumah, di mana-mana. Akhirnya, saudara, Firaun setelah lihat kataknya mati, tidak jadi deh, tidak boleh lagi. Gitu ya. Saudara tahu, katak itu jadi bangkai. Baunya juga busuk. Saudara bisa baca di dalam Keluaran 8 ayat 14. Bau itu busuk. Mulai dari ikan mati, bau busuk. Tulah yang kedua, katak mati semua, bau busuk. Inilah cikal bakal dari penyakit sampar itu tadi, saudara. Semua bau busuk, saudara. Setelah itu Tuhan kirim lagi. Apa, saudara? Nyamuk tulah ketiga. Wah, nyamuk itu kan gigit manusia. Gigit, menghinggapi manusia yang lain. Menghinggap ke binatang. Waduh, saudara. Nyamuk banyak sekali di mana-mana. Hingga pada manusia, hingga pada binatang. Saudara bisa baca itu di dalam Keluaran 8 ayat 17. Hinggap semuanya. Inilah cikal bakal penyakit sampar yang di Mesir itu, saudara. Itu tentunya menjadi ketakutan bagi orang Israel juga yang tinggal di Mesir. Setelah itu apa, saudara? Lalat, saudara. Tulah yang keempat. Wah, lalat juga hinggap di makanan. Makanan orang, jajanan orang, ya. Dari kotoran, kemudian ke makanan. Bayangin, saudara. Waduh, kita kalau ngadepin seperti itu, kita kalau jadi orang Israel juga pada waktu itu, pasti kita juga ketakutan. Wah, udah bau busuk kayak begini. Lalatnya di mana-mana, nyamuknya di mana-mana. Saudara, mengerikan sekali. Namun sungguh Musa mengajarkan kepada orang Israel bagaimana harus berdoa kepada Tuhan. Musa mengajarkan kau harus yakin Tuhan itu tempat perlindungan. Engkau harus yakin Tuhan itu berdaulat atas kematian dan kehidupanmu. Engkau harus yakin bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kau melewati semua kesulitan malapetaka ini. Ini yang diajarkan oleh Musa kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan sungguh, saudara, menarik. Setelah terjadi bau busuk, bangkai katak, ikan, nyamuk, lalat. Bayangin, ini cikal bakal dari penyakit sampar itu. Pada pas tulah yang kelima, saudara tahu, ternak-ternak pada mati semua. Bayangin, ternak-ternak orang itu pada mati. Semuanya kan dimulai dari tulah yang pertama, saudara. Ikan-ikan itu tadi. Katak-katak mati itu tadi. Lalat, nyamuk yang hinggap pada ternak-ternak itu. Tulah yang kelima. Ternak-ternak orang Israel itu mati semua.
Maksud saya bukan orang Israel ya. Ternak orang Mesir itu mati semua. Tentunya sebagai orang Israel pada waktu itu, saudara, orang Israel tentunya sangat ketakutan berhadapan dengan situasi seperti ini. Saudara, kalau baca di dalam Keluaran 9 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Wow, saudara. Ketika Tuhan melindungi orang Israel seperti itu, luar biasa. Ternak-ternak orang Mesir mati, orang Israel tidak ada satupun yang mati. Dan saya yakin saudara, walaupun demikian tetap saja orang Israel pasti hatinya itu gentar ya, menghadapi situasi yang sangat buruk, saya katakan seperti itu. Namun Tuhan itu, penjagaan Tuhan kepada orang Israel itu begitu sangat luar biasa. Itulah yang keenam. Tuhan izinkan, karena Firaun ini masih tidak mau melepaskan orang Israel keluar dari Mesir. Dikasih bisul, saudara. Nah, saya katakan mungkin virusnya sudah bekerja menyerang ternak-ternak. Ternak-ternak yang lemah pada mati semua. Nah, tubuh orang yang kuat, saudara, tubuh orang yang kuat, orang Mesir ya, kena bisul. Mungkin belum mengancam nyawanya, masih bisul. Di dalam Keluaran 9 ayat yang ke-10 di situ dikatakan, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Jadi ada bisul-bisul, ada borok-borok begitu, saudara. Kemudian saudara, setelah itu, nah sekarang itulah yang ketujuh, saudara. Yang terjadi adalah hujan es terjadi. Waduh. Hujan es di dalam Keluaran 9 ayat 25. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Saudara, hujan es. Ini virus bakteri kan mulai berkembang, mulai menyebar, saudara. Jadilah bisul-bisul itu tadi. Sekarang tambah hujan es, saudara. Saudara kalau baca, kita harus jaga kesehatan itu salah satu di antaranya jangan suka minum es. Karena dimungkinkan virus-virus itu bisa berkembang justru dalam suhu yang dingin. Nah, ada yang mengatakan virus corona ini kalau kita itu suka jemur ya, kita itu suka pakai panas yang tinggi, virus itu bisa mati. Nah, saudara bayangin ini hujan es, saudara. Virusnya semakin berkembang karena apa? Cuacanya dingin yang tadi dimulai dari tulah yang pertama tadi. Kemudian apa? Hujan es juga mulai menimpa tumbuh-tumbuhan. Mati semua. Tidak ada persediaan makanan. Jadi kondisi orang yang sudah sakit ini semakin parah. Tidak ada gizi. Makanannya berkurang, saudara. Vitaminnya tidak ada. Mineralnya tidak ada lagi. Itu kondisi di Mesir pada waktu itu. Kemudian saudara, muncul setelah hujan es ini apa? Belalang lagi. Ribuan jutaan mungkin belalang, saudara. Menghabisi makanan ladang orang Mesir pada waktu itu. Padahal itu kan kesehatan bagi orang Mesir. Dimakan sama belalang semua. Coba kita baca di dalam Keluaran 10 ayat yang ke-5. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh. Bayangin, saudara.
sumber protein, sumber karbohidrat bagi orang Mesir supaya sehat, semuanya habis oleh belalang. Setelah itu apa lagi saudara yang terjadi? Tulah yang ke-9, gelap gulita saudara. Waduh, virus semakin berkembang. Betul nggak saudara? Nggak ada sinar matahari. Virusnya semakin berkembang. Dan ini tentunya menjadi ketakutan juga orang Israel yang tinggal di Mesir pada waktu itu. Dan puncaknya itu adalah kematian anak-anak sulung di Mesir. Semuanya itu dimulai dari tulah yang pertama tadi loh saudara. Virusnya terus berkembang dari bangkai itu tadi, ya. Terus terus situasi hujan es semakin berkembang virusnya. Dan penyakit sampar itu puncaknya adalah kematian anak-anak sulung di Mesir. Di dalam Keluaran 12 ayat 29, di situ dikatakan, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tataknya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang. Wah, ini sudah virusnya sudah berkembang dengan begitu pesatnya, begitu dahsyatnya saudara. Namun sungguh luar biasa saudara. Israel itu tinggal di tanah Goshen pada waktu itu di Mesir. Namun saudara, kalau perhatikan satu demi satu, tidak ada satupun tulah yang menimpa orang Israel pada waktu itu. Wow, ini mujizat saya katakan. Luar biasa. Saya yakin saudara, orang Israel itu mendengar tetangganya, wow, ternakku mati. Orang Israel pasti juga mengalami kengerian ketika orang-orang Mesir itu teriak-teriak. Wow, ternakku mati. Begini-begini, wow, udah ada gelap gulita, menakutkan. Saudara, kita akan temukan itu, pernyataan-pertanyaan itu di dalam Mazmur 91 ini tadi. Sungguh luar biasa, tidak ada satupun tulah yang menimpa orang Israel pada waktu itu. Ini ya, beberapa saya kutip ya saudara di dalam Keluaran 8 ayat 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. 9 ayat yang keempat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Sehingga tidak ada yang mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. 9 ayat 26. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Wow, virus gak berkembang saudara di lingkungan orang-orang Israel di tanah Goshen pada waktu itu. Ini perlindungan Tuhan secara luar biasa. Dan kemudian saudara, situasi ini digambarkan oleh Musa di dalam Mazmur 91 secara luar biasa. Kita kembali ya ke Mazmur 91 ya saudara ya. Di situ dikatakan, dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Mungkin itu ya berbicara tentang kegelapan tadi. Saya yakin orang Israel juga melihat, gelap ini. Gimana ini? Dan kegelapan, tidak ada sinar virus semakin berkembang dengan luar biasa. Kamu tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu,
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Wow, saudara. Luar biasa. Ini yang disampaikan oleh Musa kepada orang-orang Israel ketika menghadapi situasi seperti itu. Dan bagaimana Tuhan melindungi dan menjaga orang-orang Israel secara luar biasa. Secara ajaib. Dan saya yakin saudara, orang Israel mendengar tetangganya, "Oh, anakku mati." Nangis. "Oh, di sana teriak juga, oh anakku mati." Walaupun orang Israel tidak mengalami anaknya tidak mati saudara. Namanya orang juga hatinya ini gentar pasti. 1.000 orang rebah di sisimu. 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Wow, mujizat Tuhan bekerja secara luar biasa bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Dan di situ dikatakan oleh Musa, "Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu." Sebab apa? Kata Musa. "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga." Saudara, ini perlindungan Tuhan bagi orang Israel ketika berhadapan dengan 10 tulah tadi. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel, Tuhan juga sanggup lakukan itu bagi kita. Dan bagaimana respon Tuhan terhadap doa dan mazmur Musa ini. Tuhan meresponnya pada Mazmur 91 ayat 14 dan 16. "Sungguh," kata Tuhan, "hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Wow. Saudara, ini yang seharusnya menjadi doa kita juga. Dan seharusnya ini juga, kalau Tuhan bisa lakukan kepada Israel, ini juga Tuhan bisa lakukan kepada kita. Ketika kita belajar apa saudara? Dekat dengan Tuhan. Ketika kita lekatkan hati kita ini kepada Tuhan. Kita takut akan dia. Kita mengasihi dia, saudara. Karena kamu itu dekat sama aku, karena kamu itu mengasihi aku, karena kamu itu sungguh-sungguh mencintai aku akan meluputkan kamu. Aku akan membentengi kamu karena kamu mengenal namaku. Saudara, kuncinya itu sebetulnya kita itu dekat dengan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Tuhan juga sanggup lakukan itu bagi kita, terjadi pada kita. Kemarin malam, saudara, saya baca berita luar biasa, saya katakan berita ini. Berita itu berkata, di tengah wabah virus corona, Trump ajak berdoa. Di dalam berita itu dikatakan, Trump berkata, "Adalah kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan Minggu 15 Maret 2021
sebagai hari doa nasional. Hari ini berarti saudara. Mereka belum, nanti mulai jam 12 siang mereka masuk 15 Maret. Kita sudah duluan memang 15 Maretnya saudara. Trump mengatakan bahwa dalam perjalanan panjang sejarah Amerika Serikat, mereka tidak lupa untuk berserah kepada Tuhan. Sebagai negara, sepanjang sejarahnya, kita selalu meminta kekuatan dan perlindungan kepada Tuhan di masa seperti ini, kata Trump. Saudara, ini juga yang seharusnya kita lakukan. Kita pun gentar ya melihat berita, melihat situasi. Kita pun juga takut begitu. Itu hal yang normal, berarti saudara masih hidup. Berarti saudara masih normal begitu. Kalau saudara takut, cemas, itu normal saudara. Tapi ingat, kita punya Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Tuhan yang sanggup melindungi kita. Tuhan yang sanggup membentengi kita dari virus-virus ini tadi. Kalau orang Israel saja bisa diselamatkan dari penyakit sampar, Tuhan yang sama yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus sanggup melakukan hal yang sama kepada kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.